Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku, khususnya kelas 8A dan kelas 8B. Pada hari ini adalah hari yang penuh dengan bahagia, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, ketambahan iman, diberi kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan materi yang selanjutnya dari minggu-minggu yang kemarin, kita masih menggunakan metode daring, yakni Bapak sudah menyampaikan memberikan materi untuk ditulis di rumah, dan kemudian beberapa latihan juga sudah dikirimkan. Namun pada hari ini kita akan menjelaskan tentang masalah puasa, dan perlu diketahui anak-anakku sekalian, puasa itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian puasa secara bahasa dan pengertian puasa secara istilah, ya. Yang pertama adalah pengertian puasa secara bahasa. Secara bahasa, puasa itu adalah as-saum, yang artinya adalah menahan dan mencegah. Sedangkan puasa secara istilah itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, ya. Terbit fajar, munculnya matahari dari timur, sampai terbenamnya matahari dari barat, yang itu semuanya harus kita niatkan dan mengikuti syarat-syarat tertentu. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Ukhilla lakum lailatas syami rafasu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatamanna lakum al-khaytul abyad." Ini adalah dalil tentang menjelaskan pengertian puasa, ya, yang mana mempunyai arti dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, yakni bercampur dengan istri-istri kamu, yang mana mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi saling melengkapi. Allah mengetahui bahwasanya kamu telah tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Jadi itu adalah dalil tentang pengertian puasa, ya. Kemudian selain pengertian puasa juga ada yang namanya syarat dan rukun puasa, ya. Ini perlu diketahui, syarat dan rukun puasa, yang mana kita berpuasa itu juga harus memenuhi syarat, ya, baik syarat wajib, baik syarat sah ataupun rukun puasa. Yang pertama di kelanjutan materi ini adalah syarat wajib puasa, yang mempunyai arti segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan, ya, untuk melakukan puasa, ya. Muslim yang memenuhi syarat wajib puasa, ya, artinya maka dia belum dikenakan kewajiban untuk mengerjakan puasa, tetapi tetap mendapatkan pahala apabila mau mengerjakan puasa. Kalau memang dia usianya memang belum ada kewajiban untuk menjalankan puasa, tapi kok dia ingin berlatih untuk melaksanakan puasa supaya nanti ketika dewasa dia sudah terbiasa, ya tidak ada masalah, dan itu tetap diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari syarat-syarat wajib puasa tersebut, yang pertama adalah Islam, ya, dia harus Islam. Non muslim tidak dikenakan untuk menjalankan puasanya bagi ajaran agama Islam. Bagi mereka Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, mereka pun punya tata sendiri untuk berpuasa. Jangankan kita, seekor ular pun berpuasa, rumput berpuasa, pepohonan berpuasa. Semuanya yang ada tumbuh-tumbuh di muka bumi ini itu berpuasa semuanya, dan itu mempunyai tata cara masing-masing. Yang kedua, balik. Itu sudah tidak perlu Bapak jelaskan, kita sudah sering yang namanya arti balik, mulai dari kajian fikih kelas 7 sampai kelas 8, bahkan sampai kelas 9 pun nanti ada. Berakal sehat, artinya tidak gila. Tiba-tiba ada muncul masalah seperti ini, wahai anak-anak sekalian. Ketika dia puasa dari mulai dari setelah sahur, tapi tiba-tiba ketika jam 11 atau jam 12 tiba-tiba dia gila,
maka seketika itu juga puasanya akan menjadi batal. Yang kelima, suci dari haid dan nipas. Ini khusus bagi kaum wanita. Begitu juga dengan wanita, mulai dari sahur, terbitnya matahari, jam 12, jam 1, jam 3, tiba-tiba dia kedatangan tamu. Nah, tamu di sini adalah datang bulan maksud Bapak, ya. Nah, seketika itu juga puasanya batal. Tapi tetap dianjurkan bagi orang perempuan yang haid itu boleh makan, tapi tidak di hadapan orang. Sembunyilah sedikit, ya, guna untuk menghormati orang yang berpuasa. Kata orang Melayu seperti itulah. Kemudian yang selanjutnya adalah menetap. Menetap ini mukim, berarti dia tinggal di daerah tersebut. Beda dengan musafir. Nah, musafir contohnya dari Tanjung Balai Karimun perjalanan sampai ke Pekanbaru. Di tengah jalan seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa, silakan makan dan minum. Tetapi kewajiban di hari lain setelah hari puasa, dia dikenai kewajiban untuk membayar ataupun mengqadha puasa. Perlu diketahui bahwa yang namanya mengqadha puasa ini bukan menggunakan uang, kirim lewat ATM, lewat WhatsApp dan lain sebagainya, tidak bisa. Tetap membayar hutang ya seperti puasa bulan Ramadan, menahan dari lapar dan minum ataupun hal-hal segala yang membatalkan puasa dengan niat yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat sah puasa. Yang pertama Islam tamyiz, ya, Islam. Kedua tamyiz. Kemudian suci dari haid dan nifas, sama. Kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan, ya, yang jelas pada hari-hari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting ketika kita menjalankan puasa, terutama adalah puasa Ramadan, yakni kita harus memenuhi rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yakni menyengaja untuk berpuasa. Jadi niat itu menyengaja untuk berpuasa. Kita niatkan di dalam hati, kita gambarkan dengan melalui lisan kita. Ya, silakan mau niat puasa mulai dari setelah berbuka puasa boleh. Ya, sekarang ini untuk mengantisipasi supaya orang itu tidak lupa niat. Ya, mereka rata-rata setelah sholat tarawih itu berjamaah, ya, berjamaah meniatkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Ya, itu ada yang diterjemahkan dengan bahasa suku mereka masing-masing. Ya, mungkin yang Jawa ya Jawa, yang Melayu. Kalau zaman bapak kecil dulu karena orang Jawa ya niating sun puasa sedina sesuk anakani fardu karena Allah Ta'ala, selesai. Ya, kalau pakai bahasa Melayu pakai bahasa Melayu. Yang kedua, setelah kita berniat puasa, maka akan muncul waktu subuh. Mulai dari waktu subuh itu, nah, yang kedua ini kita punya kewajiban supaya puasa kita tidak batal. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau dilihat dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, mulai dari patokan-patokan buku-buku yang ada di sekolah formal, ya, itu cukup singkat sebenarnya. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan ataupun minuman yang menjadi konsumsi fisik ataupun tidak menjadi konsumsi fisik, itu batal. Sedangkan yang menjadi konsumsi fisik tapi tidak masuk melalui mulut seperti jarum, infus dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Siapa bilang orang yang sakit terus disuntik pada bulan puasa terus dia batal? Tidak. Yang penting suntiknya tidak melalui tenggorokan. Di leher di sini suntik, ya jelas obat itu masuk melalui tenggorokan. Kalau di dalam bahasa-bahasa dunia pesantren dalam kitabnya itu adalah melalui lubang-lubang yang tembus ke perut. Contoh, telinga. Kedua, hidung. Ketiga, mulut. Keempat, jalan belakang. Dan sering yang tidak dibahas itu adalah jalan belakang. Terutama kalau kentut
biasa biasa tutet tutet tot biasa itu. Tapi kalau kentutnya di dalam air itu yang salah, yang menyebabkan batal. Kenapa? Ketika pantat itu keluar kentut, pret, ketika dia menutup, dia akan menyedot sedikit air itu akan masuk. Nah, itu yang akan menyebabkan batal. Airnya apa? Tembus ke perut. Apalagi lewat hidung, lewat mulut, ya batal. Kalau suntiknya di tangan, rata-rata suntik itu di paha. Nah, itu enggak membatalkan puasa. Kenapa? Paha ini bukan lubang untuk langsung ke perut. Nah, itu. Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan puasa adalah muntah. Ya, muntah dengan sengaja. Balik sekolah, "Ma, perut adik sakit perut, Ma, sakit perut, Ma. Adik nak tidur dulu, Mak." Tidurlah nak, kata mak dia. Tiba dekat dalam kamar, buah kendondong yang kecil yang masih ada tangkai diikat dengan benang, dimasukkan ke dalam tenggorokan, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, akhirnya muntah. Ini muntah dengan sengaja, maka seketika itu juga dia batal puasanya. Ya, maka Rasulullah SAW berfirman, "Man zara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Kata Rasulullah, barang siapa yang terpaksa muntah, maka ia tidak wajib mengkodok karena muntahnya tidak sengaja. Ya. Nah, sedangkan yang sengaja maka dia wajib mengkodok, membayar puasa tersebut di hari yang lain. Yang hari mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah istimna. Ada istilah istimna, ada istilah istimta, ada istilah wati, ada istilah jima. Itu mempunyai makna masing-masing, ya. Nah, karena di sini hanya disebut adalah istimna, ya kita akan mengkaji apa istimna. Istimna itu adalah sengaja mengeluarkan sperma, dan ini rata-rata bagi kaum laki-laki. Keluarnya sperma itu diakibat apa? Pertama, karena berciuman dengan istri atau sentuhan tangan, maka hukumnya batal. Jangankan bercium, bersentuh tangan, bergesek tangan dengan bini, keluar sperma tersebut, ini batal puasanya. Sedangkan jika karena melihat saja atau berpikir saja, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang keempat dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah jima. Yang lain, jima, ya. Yang mana jima ini dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, ya, terhadap suami istri. Kadang orang-orang ini hanya membatasi suami istri, ya. Itu yang dikenakan rata-rata. Itu sebenarnya lebih luas lagi. Baik orang itu yang tidak suami istri, itu pun tetap batal puasa Ramadannya ketika dia lakukan di siang hari bulan Ramadan. Nah, remaja dan remaji, laki-laki dan perempuan, ketika puasa mengadakan pertemuan, hanya terjadilah sebuah kecelakaan. Istilah orang Melayu, yakni perzinaan, yaitu batal keduanya. Jadi makna bersetubuh ini tidak hanya pada kaum laki-laki. Cuma bersetubuh ini memang khusus untuk orang menikah. Kalau non menikah itu namanya perzinaan. Sebagaimana firman Allah, "Ukhillal lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum taba alaikum wa afa ankum." Yang mana ayat yang ini sudah dijelaskan di awal tadi sebagai dasaran dari pengertian puasa. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8A dan 8B, untuk materi puasa sampai pada meninggalkan hal yang membatalkan puasa bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan ilmunya bertambah. Nanti keesokannya insyaallah video selanjutnya akan kita lanjutkan kembali. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.